Beda-beda tetapi satu jua, bergandeng tangan satukan hati kita. Tentang Poda, ya, ini saya mau bercerita. Amor dogo ardiana kotu, songon bungai, nangis suci, monomar parang menadang bohong, di luar nadawi, jalan ikon, ingot mahon, tangiani do parite ani bingonumi oh tundiku Andi. Nanti ketika kau pergi merantau, ya, kamu namamu akan harum semerbak. Kalau kamu sukses di perantauan dan kau berperilaku yang baik, namamu akan harum. Kemudian kamu menjadi panutan untuk adik-adikmu, menjadi panutan buat tetanggamu. Lakukanlah yang terbaik dalam hidupmu, baik kepada semua orang dan tetap di jalan yang benar. Itu adalah poda saya, nasihat saya kepadamu ketika kau pergi merantau. Nah, itu adalah poda satu, itu poda. Ini poda suaranya bagus ya. Poda itu nasihat. Saya sampai poda itu adalah nasihat. Saya suka meleleh. Tadi seperti yang dibilang Bang Tigor tadi, ulos itu bisa melambangkan, atau ketika seorang anak pergi merantau dikasihnya ulos, ya, diulosi artinya diulosi sebagai penghangat tubuhnya ketika dia pergi merantau. Jadi diberikan oleh nasihat-nasihat sama orang tuanya, baik itu ulos sebagai hotang atau ulos mamiring bisa juga. Tetapi yang penting adalah anak itu diberikan nasihat supaya dia bertanggung jawab untuk dirinya, terutama kepada yang tadi Bang Tigor bilang, anak yang terutama buat orang Batak biasanya sih anak laki-laki, yang anak yang bertanggung jawab, karena dia menjadi panutan, dia menjadi contoh buat adik-adiknya. Nah, ketika suatu saat nanti adiknya itu meniru abangnya, akan menjadi sukses juga. Nah, itu adalah salah satu contoh, ya, salah satu contoh bagaimana kita bercerita, bagaimana sesuatu hal bercerita. Ulos ini bercerita. Kalau ulos ini bercerita, ada isinya, ada kontennya, ya, maksudnya kita bisa berbicara kepada orang yang bersangkutan, melihat dia, kalau bisa dengan ada ikatan emosional, supaya ada komunikasi terjalin dan message yang kita sampaikan itu bisa terdeliver dengan baik dan dia bisa menjalani apa message tersebut. Itu adalah arti poda tersebut. Ya, Bapak, aku bentar. Saya tertarik juga nih, kan dari tadi penekanannya tuh lebih ke anak laki-laki. Ya, apakah anak perempuan ada kali ya? Kurang nih di ada istiadat. Kalau ini poda bukan sih? poda baruku Itu poda bukan? itu sebenarnya kalau itu bukan salah satu poda, bukan. Itu adalah istilahnya perpisahan antara orang tua dan anaknya perempuan. Jadi poda itu sebenarnya tertuangnya dalam lagu atau bagaimana? Yang saya ceritakan adalah poda itu judulnya, komponisnya itu penciptanya itu Nahum Situmorang kalau nggak salah, ya Bang, ya. Jadi itu udah lagu lama, ya. Jadi sebenarnya itu lagu terkenal dari daerah Batak. Di mana-mana kalau ada setiap occasion daripada orang Batak itu selalu menyanyikan Lagu tadi ya? lagu yang tadi. Betul ya? Jadi berarti setiap anak podanya bisa beda dong, harusnya berbeda. Tapi yang
tadi lagu Podata tersebut itu dikhususkan kepada anak laki-laki yang tertua, ya, karena dia akan menjadi memegang tanggung jawab penuh di dalam keluarga. Bang Tigor pernah bilang bahwa suatu saat ayahandanya meninggal, yang meninggal itu sebenarnya yang kehilangan bukan mereka semua anak-anaknya, yang kehilangan itu adalah anak yang paling tertuanya, karena dia menjadi pemegang tanggung jawab penuh di dalam keluarga tersebut. Itu salah satu contohnya. Oh, yang untuk wanita tadi ada? Ya, saya tambahkan tadi ya pertanyaannya tadi Bang Andi. So, jadi yang wanita berarti tanggung jawabnya pindah dari ayah ke anak yang paling tua. Ya, jadi sekali lagi nyanyikan yang tadi yang dinyanyiin. Itu terusin. Lupa. Oh, tahu ingat. Jadi tuh gini ceritanya. Jadi ceritanya Andi itu sebetulnya pertanyaan bagus. Nah, sekarang kita coba jawab ya. Kan kadang-kadang dalam satu keluarga itu kan nggak ada anak laki, bisa juga dong, ya nggak? Artinya bisa saja nanti ada cuman anak perempuan, ya kan? Anak nomor satunya justru perempuan, bukan anak laki-laki. Nah, jadi pandai-pandainya pengarang lagu lah ya. Nah, kemudian diciptakanlah tadi judulnya Boru Panggoaran. Jadi karena anak perempuannya adalah anak yang terbesar, seperti itu. Isinya juga sama, itu nasihat juga. Bodoh-bodohku, ya kan? Pusuk-pusuk mingolukki. Bayangkan, dia perempuan, tapi dia sudah dianggap menjadi pusuk-pusuk, itu artinya pusat ya dari kehidupan. Diharapkanlah nanti si perempuan inilah yang akan mengatur semua kalau nanti si bapak sama si ibu sudah beranjak tua. Nah, kalau orang Batak juga tua, ya memang dia juga ada juga ulosnya nanti, ada juga. Betul. Ulos ini mengikuti perkembangan usia. Berarti dari bayi sampai ya, iya, dari bayi sampai tiada begitu. Dan nggak boleh salah pakai gitu. Dari mulai lahir sampai dia game. Satu hal yang aku tangkap ya dari Wasra ini nggak hanya dari Batak ya, tapi di Jawa Tengah pun seperti yang akhir ini kita lihat di TV ya, bahwa dalam pernikahan satu kesultanan itu dilarang menggunakan batik parang gitu kan. Ternyata itu ada pakem-pakemnya gitu kan. Ada strata sosial juga di situ selain tadi mengikuti kehidupan ya kan. Kalau di daerah tertentu ternyata Wasra itu punya storytelling tersendiri, yaitu sastra, maksud saya strata sosial, bahwa untuk yang diagungkan, yang dihormati, corak seperti apa yang boleh, kemudian yang sebagai orang teman biasa seperti apa yang boleh pakai, begitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang tadi aku perhatikan juga, ternyata ini adalah simbol kehidupan dari satu peradaban gitu ya, yang aku simpulkan dari Wasra ini. Entah itu dari Poda dengan amanat-amanatnya gitu kan, dengan nasihat-nasihatnya. Aku juga ingat budaya Sunda dengan pupuhnya. Ada tahu pupuh? Pupuh Sunda itu berupa majas ya kalau nggak salah, tapi mirip-mirip, tujuannya adalah untuk menasihati juga, tapi bukan Poda ya. Yang saya ingat pupuh Kinanti jadi gini. Budak ketik bisa ngapung, babak bunga peti, kalayangan neanganu amis-amis, sarupaning bumbuahan nolwe nuka panggi. Tahu nggak artinya apa? Nggak tahu. Sekali di udara tetap di udara. Enggak, ini betul-betul. Ini cerita tentang kelelawar yang selalu mencari buah-buahan atau kelelawar ya. Iya. Apa saja budak letik bisa ngapung tuh bukan anak kecil, binatang kecil
berwarna hitam yang bisa terbang di malam hari dan mencari makanan gitu ceritanya. Amanatnya apa sih yang dikasih kepada tapi ini universal ya, nggak hanya untuk pria saja atau wanita saja, tapi untuk semua, unisex, untuk semua gender apa namanya gender ya. Artinya bahwa kita atau Anda sebagai yang dinasihatkan istilahnya harus berikhtiar, harus berupaya untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dulu, bukan diinginkan, dibutuhkan, tapi berusaha. Kan kadang kita apa yang kita inginkan, kayaknya maksud banget, tapi kalau dibutuhkan mungkin agak apa namanya, agak nggak begitu temptation gitu kan ya, terlalu dasar. Karena kan buah-buahan itu kan sesuatu yang dibutuhkan oleh pelawak kan. Tanpa buah-buahan dia makan apa gitu istilahnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, naon wae muka panggih yang manis-manis, artinya berpikir positif aja gitu. Dimanapun kalian berada, apapun yang kalian hadapi, pikiran kalian harus positif. Pikirkan yang manis-manis aja, yang baik-baik, yang benar-benar aja gitu. Supaya hidup kalian apa? Bahagia. Mungkin saya ingat pelajaran dari Pak Preson, ikigai gitu yang ikigai itu ya Pak. Ikigai gimana? Saya tertarik nih ya, tadi kalau lihat dari nada ya, tanpa kita pahami artinya, sebenarnya lagu tadi antara Sunda maupun Podanya dari Batak, iramanya tuh agak mirip gitu ya, tekanan irama, temponya, cara membawakannya agak mirip. Ini bukan gara-gara kalian nyanyi ya, bukan kan? Jadi memang aslinya begitu kan? Nah, berarti dasarnya apa? Mungkin tanpa kita pahami artinya, sebenarnya nada-nada itu sudah memberikan satu apa ya, satu nasihat, cara yang emosinya lebih kalem dan sebagainya gitu ya. Bukan seperti ilmu storytelling sebenarnya. Ya kan Pak Preso lebih tahu lah ya tentang itu ya. Bahwa harus bagaimana, 5 detik pertama harus bagaimana. Itu seperti memang sudah termuncul sedemikian rupa secara natural dan akhirnya tertuang dalam nada dan irama ketukan di lagu tersebut. Ya. Cukup masuk akal. Maksudnya pembawaannya tuh tidak akan datar itu. Ya kan, emosinya tuh kelihatan di situ. Tapi biasanya ada perbedaan antara lagu dari Batak maupun dari Sunda. Biasanya kalau Sunda itu ada pentatonik atau sama dengan Jawa. Kalau pentatonik apa tuh? hanya 5 aja. Kalau di Batak itu semuanya ada sampai 7. Jadi do re mi fa sol la si do sampai. Jadi ragam lagunya lebih banyak daripada yang karena 7 lebih besar dari 5 ya, gampangnya begitu ya. Iya. Buat orang awam kan kita. Oke. Berbeda-beda tetapi